Halo semua, pada video kali ini Rani akan membahas menghubungkan antar VLAN pada modul 6. Nah, yang pertama kita bahas inter-VLAN routing, yaitu menghubungkan antar VLAN 10 atau menghubungkan network yang berbeda menjadi bisa saling berkomunikasi. Misalnya, ini VLAN 10 dengan network 192.168.10.0/24 dengan VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24. Mereka tidak bisa saling berkomunikasi karena berbeda network. Dengan adanya router atau dengan kita routing, mereka jadi bisa saling berkomunikasi. Di sini kita langsung saja konfigurasinya. Kita hubungkan. Kita masukkan interface FA0/0 sesuai dengan interface yang terhubung pada router ini, habis dengan switch. Di sini masih merah, kita menghijaukan atau menghidupkannya kembali dengan no shutdown. Lihat, yang tadinya merah menjadi hijau. Ini untuk kuning lagi proses. Ini benchmark, kita cek dulu dengan do show int ini IP. Ini statusnya up ya. Ini up. Nah, status up. Lalu kita masukkan kembali IP-nya, namun ini kita ganti 1 karena ini 0. 0 ini menyebabkan IP address unsegnan. Nah, karena unsegnan ini mungkin tidak bisa untuk IP network karena IP network dan IP broadcast tidak bisa dikonfigurasi. Lalu kita cek kembali. Nah, di sini IP address-nya sudah masuk. Ini. Selanjutnya kita buat untuk VLAN 10.
Nah, untuk VLAN 10 karena tidak ada interface yang terhubung, maka kita harus membuat subinterface untuk VLAN 10 dengan cara exit. Nah, ini itu subinterface-nya VLAN 10 pada interface FA interface 0/0. Nah, kita end encapsulation. Karena ini VLAN 10, jadi kita masukkan IP-nya pada VLAN 10. Enter. Ini. Kita cek kembali. Sudah masuk. Lalu VLAN 20. Ini juga sudah masuk. Rasanya juga up-up. Lalu kita ke PC. Masukkan gateway-nya yang telah kita isi tadi. Ini karena sama, jadi kita rubah karena yang tadi itu untuk gateway. Ini masukkan gateway-nya. Lakukan sampai barisan ini selesai. Kita ke switch yang topologi pertama atau switch 1. Kita masuk ke mode terang untuk switch-nya. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server. Nah, untuk kemarin yaitu menggunakan static, jadi harus satu persatu setting dan ngetik IP-nya seperti tadi. Tapi kalau DHCP server itu otomatis IP-nya namun perlu dikonfigurasi terlebih dahulu. Kita ke router. Nah, IP DHCP full VLAN 10 ini namanya bebas. Tapi di sini saya menggunakan VLAN 10. Jadi artinya DHCP ini untuk dipakai oleh VLAN 10. Kita ketik. Nah, kali ini isinya 0 karena network pasti awalannya dari 0.
Untuk DNS servernya kita pakai IP Google. Pada VLAN 10, kita ke PC 10. Ini statik, kita alihkan ke DHCP. Ini muncul. Lalu VLAN 20. Muncul. Kita coba ke topologi 2. Selanjutnya, kita akan switch layer 2 dan 3. Bisa dilihat bahwa yang ini switch tetap sebentar. Nah, 2250. Nah, ini awalannya adalah 2, yang artinya yaitu layer 2. Sedangkan layer 3 yaitu multiplayer switch. Jadi karena ini awalannya 2, jadi layer 2. Nah, ini kan multiplier awalnya 3 nih, 3000 sekian. Nah, ini switch layer 3. Perbedaannya itu, untuk switch layer 2 hanya bisa menghubungkan sesama network. Misalnya, di sisi ini 10 titik berapa. Nah, ini yang ini, misal 10 titik itu dengan 20 itu tidak bisa. Jadi hanya sama network. Nah, untuk switch layer 3 yaitu bisa menghubungkan antar network. Untuk switch 2 itu kan kalau mau menghubungkan beda network kita menggunakan router. Tapi kalau multiplayer itu enggak, karena dia sendiri bisa menghubungkan antar network. Jadi tidak perlu router. Ini tadi saya konfigurasi di multiplayer switch. Nah, yang pertama tambahkan PC 2, lalu sambungkan pada multiplayer menggunakan kabel. Nah, di sini saya menjadi 2 pembagian, yaitu FA0/3 dan FA0/2. Yang 2 ini untuk VLAN 10, sedangkan yang 3 ini untuk VLAN 20. Berikut adalah konfigurasinya dari awal. Sama yang ini. Kita masukkan VLAN-nya langsung. Lalu kita cek apakah sudah masuk. Setelah itu kita masukkan IP address. Nah, berbeda dari router yang kita memakai sub interface yang dimana INTFA 0/0.10 atau
0.VLAN, di multiplier ini kita langsung menyebutkan saja VLAN 10, lalu masukkan IP-nya. Kita cek, ini sudah masuk semua IP-nya. Lalu kita nyalakan interface VLAN 1. Ini sudah nyala. Lalu setelah kita masukkan, kita konfigurasi IP-nya karena multiplayer tidak bisa belum ada DHCP servernya. Jadi kita ketik manual seperti ini. Ini untuk yang VLAN 20. Ini untuk VLAN yang 10 seperti ini. Konfigurasi IP address dengan mengujinya. Kali ini kita akan konfigurasi IP pada PC. Yang atas ini, PC 0 ke desktop. Kita tambahkan gateway. Yang PC 3 juga untuk mewakili VLAN 20. Yang ini 20. Lalu kita coba ping. Masih violet. Ini juga violet masih. Langsung saja kita konfigurasi DHCP server pada MLS, yaitu pada multiplayer switch. Selanjutnya kita ke PC konfigurasi DHCP. Ini hasilnya successful. Tapi yang ini failed. Successful. Selanjutnya kita bahas soal ini sudah saya konfigurasi, sudah saya masukkan VLAN-VLAN-nya masing-masing switch. Seperti yang kalian lihat, ini untuk VLAN 10, ini 20, ini 30, ini juga 10, 20, 30, dan ini VLAN 40, dan 50.
Ini sudah saya kasih IP-nya ini, tapi belum saya masukkan ke masing-masing PC. Kita konfigurasi di router. Ini yang tadinya merah menjadi hijau. Ini sudah dimasukkan semuanya, IP-IP-nya. Untuk yang FA0/0 ini tidak perlu dimasukkan, karena kita tidak memakai yang satu. Kita buat DHCP-nya.
Untuk menambahkan VLAN, kita tinggal ketik VLAN 10 seperti ini sampai kita ganti dulu VLAN 10 seterusnya sampai 50. Lalu masukkan interface ini ke switch-nya seperti ini. Misalnya ini isi 0 FA02, ini FA03. Kita masukkan interface range 0,2 sampai 3 misalnya. Ini lalu kita switch port atau SW mode A akses VLAN 10 ini. Tapi ini saya sudah konfigurasi semuanya, jadi kita perlu tampilkan. Kita ke PC 10 saja langsung. TCP. Ini sudah masuk. Masuk. Kita ping antar VLAN. Misalnya ini dengan VLAN 10 akses. Sukses. Kita coba ping antar VLAN. Successful. Successful. Sukses. Successful. Nah, tadi itu adalah konfigurasi antar VLAN untuk menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 20 atau VLAN 1 dengan VLAN yang lain yang berbeda network agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Sekian dari saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.